Okasionalisme ini kamu akan banyak ketemu di ilmu kalam. Jadi okasionalisme itu bilang bahwa ya memang ada jasmani, ada rohani, ada mind, ada tubuh, dan dua-duanya substansi yang berbeda, tapi tidak saling mempengaruhi. Katanya okasionalisme, kalau ada kok kelihatannya sebab akibat atau saling mempengaruhi, sebenarnya itu bukan sebab akibat, kebetulan. Makanya istilahnya okasionalisme. Kalau dalam agama, kebetulan itu karena intervensi Tuhan. Kalau dalam agama, aliran teologi Islam yang paling terkenal jenisnya okasionalis itu Asy'ari. Saya tidak tahu di sini yang ngaku mazhab Asy'ari berapa orang. Padahal biasanya saya mesti ngaku nih Asy'ariyah, tapi kamu tak bilang okasionalisme paling ya bingung. Asy'ari itu okasionalistik. Jadi sebab akibat itu tidak ada. Apa wis? Contohnya misalnya kalau laptop ini tak banting ke bawah, itu apakah pecah apa enggak tidak tergantung daya banting, tapi tergantung intervensinya Tuhan. Iya. Kalau Tuhan intervensi tak banting seperti apapun enggak pecah juga bisa kok. Itu okasionalistik teologinya. Jadi katanya Syafi'i, daya kemampuan bertindak yang dimiliki manusia itu la qabla wala ba'da, tidak sebelumnya juga tidak sesudahnya. Jadi pas peristiwa itu, saat itu juga kamu berdaya. Tapi sebelum kamu banting, apakah kamu punya daya banting apa enggak mesti. Jadi kalau kamu pegang gelas, mau kamu banting, gelas itu pecah apa enggak tidak tergantung kamunya bisa mecahin apa enggak, tapi tergantung Allah intervensi untuk mecahin itu apa enggak. Nah, itu okasionalistik namanya, okasionalisme. Dan tidak misalnya ada gelasnya jajar 5, la qabla wala ba'da, itu saya nggak punya daya mecahin gelas ini. Kalau Allah nggak intervensi, tak pecahin satu, pecah. Oh berarti aku bisa mecahin. Yang kedua mesti pecah, nggak harus. Yang pertama pecah, yang kedua bisa nggak pecah kalau Allah intervensi. Makanya kemarin di Iran itu ada orang yang dihukum gantung, sudah dinyatakan meninggal, sudah dari rumah sakit dibawa pulang mau dikubur, bangun lagi masih hidup. Nah itu berarti Tuhannya intervensi. Bayangkan sudah dihukum gantung, disaksiin orang banyak, sudah jelas meninggal, dikembalikan di keluarganya hidup lagi. Itu kan luar biasa. Meskipun sama pemerintah Iran terus mungkin karena gengsi, kok masa gantung aja nggak bisa mati, mau digantung lagi orang ini. Ya, dan meskipun diprotes luar biasa sama HAM internasional, karena orang kan dihukum sampai mati. Kalau sudah mati ya sudah, berarti kan selesai hukumnya. Perkara dia hidup lagi kan urusan lain. Berarti dia punya nyawa kedua, berarti nggak boleh dihukum mati lagi ya. Tapi itu okasionalisme. Makanya kitab-kitab Asy'arian dari teologi Asy'ari biasanya isinya pasti di belakang wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kamu Asy'arian nggak boleh memastikan sesuatu. Kalau kamu marah sama orang, hati-hati loh, kamu tak tonjok benjol. Kalau Asy'arian nggak gitu, tak tonjok insya Allah benjol. Loh iya, kalau Allah intervensi, begitu kamu mau mukul, dia bisa nggak benjol. Ah itu okasionalisme. Makanya kalau Asy'ari itu besok orang baik masuk surga apa enggak mesti. Kamu rajin tiap hari tahajud, sementara yang satu preman rodo nakal, bisa-bisa yang masuk surga yang preman ini suka-suka Allah. Loh kamu apa bisa demo di akhirat besok di surga kan? Tidak bisa, suka-suka Allah. Kalau yang jahat dimasukin surga, yang baik dimasukin neraka kan bisa-bisa aja. Kan ada cerita kiai alim masuk neraka hanya gara-gara selilit. Kan ada itu, dia habis kondangan di masjid, pulang kok selilitan karena habis makan daging. Terus nyari-nyari selilit tidak ada, akhirnya ada pagernya tetangganya dicumin kecil tik buat selilit. Dan dia masuk neraka gara-gara ini.
Iya, tega sekali Allah itu. Orang alim kayak gitu hanya gara-gara selilit. Dan ada PKS, PSK yang masuk surga karena ngasih minum anjing. Dulu kan ngasih minum anjing aja bisa masuk surga. Itu kan rada ranalar memang. Tapi Asy'ariyah gitu. Cara berpikir Asy'ariyah gitu. Namanya okasionalisme. Sebab akibat itu nggak ada. Kalau kamu bilang air itu kalau dididihkan 100 derajat akan mendidih, tapi kalau di Asy'ari tidak terakhir, harus ditambahi satu kata lagi, insya Allah. Iya, karena meskipun kalau Allah nggak menghendaki 100 derajat nggak akan mendidih. Nah, itu jenis dualisme juga. Ada dua entitas juga, mind dan fisik. Tapi dua-duanya tidak saling mempengaruhi. Kalau ada saling keterpengaruhan, itu intervensi dari luar. Kalau dalam agama intervensinya ya dari Tuhan. Kalau dalam filsafat barat, tokoh okasionalisme misalnya Mel Brooks dari Perancis. Jadi okasionalisme. Kapan-kapan kalau ngaji filsafat tamat, saya tidak tahu, mungkin kamu masih di sini apa enggak, saya ingin ganti ngaji teologi. Nah, teologi itu asik, menarik. Di kampus saya ngajar ilmu kalam juga kadang-kadang. Nggak terlalu dipercaya karena filsafat dianggap menyesatkan orang. Tapi menarik, fakta-fakta kalam, teologi, sejarah itu kan, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu kan. Jangan dibaca Pak. Kalau pakem sih teorinya gitu, coba masuk agak analitis, agak historis itu. Banyak fakta-fakta unik, lucu. Wasil bin Atok itu yang penemu pendirinya Mu'tazilah itu, orangnya nggak bisa bilang R. Jadi nggak bisa roh, itu nggak bisa. Orang sini bilangnya cedal. Tapi kalau debat jagoan, dia bisa ngomong, bisa nulis, ngomong 2,5 jam kalau di kitab disebut, dan ngomong macam-macam tanpa satu pun huruf roh. Iya, itu Wasil bin Atok ngalahin orang debat. Dan gak kelihatan bahwa dia gak bisa huruf roh, karena semua huruf roh dihindari oleh dia. Dan itu bisa, itu kan canggih. Wasil bin Atok pernah mengislamkan orang Majusi yang dualisme tadi di satu forum. Semuanya masuk Islam, sejumlah 6.000 orang, karena yang 6.000 ini kalah debat sama Wasil bin Atok. Oh, itu kan luar biasa. Banyak fakta-fakta unik kalau di kalam. Jadi kapan-kapan kita ngomong itu. Semoga filsafatnya cepat kata. Padahal ini masih mau anjang, baru dapat dikit. Oke, kita lihat salah seorang filosof yang sangat dikenal karena pemikirannya yang dualistik, yaitu René Descartes, yang disebut bapak filsafat modern. Dualismenya dikenal dengan nama dualisme interaksionis. Mungkin masih bisa kamu bayangkan profilnya seorang René Descartes. Karena orang Eropa, dia tinggi besar, rambutnya panjang sebahu, kumisnya tipis, mirip-mirip Zoro lah, kumisnya tipis agak segaris itu, pandangan matanya tajam, cerdas, dikenal sangat pintar sejak kecil. Bourgeois, karena dia anaknya orang kaya, anaknya bangsawan zaman itu, tapi pendiam. Biasanya anak orang kaya itu kan rodo celelean, cengengesan karena hidup senang sejak kecil, tapi dia pendiam. Sangat disenangi oleh guru-gurunya karena sangat pintar. Sampai-sampai dia dapat hak untuk datang telat dan bangun siang. Ya, karena dia kan sekolah di asrama. Jadi di asrama zaman itu, kalau di asrama itu kan datang masuk harus bareng pagi, harus sudah di kelas semua. Satu-satunya yang dikasih keistimewaan boleh datang telat dan boleh bangun siang jam berapapun itu Descartes. Dan aktivitas ini berjalan sampai dia tua. Karena memang kebiasaannya dia bangun tidur itu terus mikir. Dan banyak ide besarnya muncul ketika pagi hari dia habis bangun tidur.
Ya meskipun jangan kamu pakai alasan sama dosenmu, kamu saya mikir Pak kalau gitu. Orang percaya. Kalau dekat sih hasilnya pasti. Kalau kamu yang mikir paling apa sih kamu pikir? Kamu subuh-subuh sudah bikin status. Statusnya jelas bisa, tapi sudah jelas berarti nggak mungkin jadi dekat kalau model. Ya. Dan petualang, pendiam tapi petualang dekat itu. Saking gemarnya petualang, akhirnya dia masuk militer dan ikut beberapa kali perang kemana-mana. Ke Jerman, ke Italia itu dia ikut perang. Meskipun terakhir, tahun-tahun terakhir hidupnya dia nyepi di Belanda. Dan di Belanda ini dia banyak nulis buku. Meninggalnya masih muda, umur 54 tahun. Tapi karyanya luar biasa sampai digelari Bapak Filsafat Modern. Jadi jangan salah, filosof-filosof itu 90% orang baik. Jangan takut kamu belajar filsafat jadi tidak karu-karuan. Yang tidak karu-karuan itu karemu dewe, karena hubungannya sama filsafat. Oke, kita lihat apa yang ada di pikiran Descartes. Kita pelan-pelan masuk, diawali dari dasarnya. Jadi Descartes ini merespon pertama dalam pemikirannya, merespon kelompok skeptis radikal. Sebelum respon kan dipahami bahwa kalau skeptis radikal itu pengetahuan manusia itu semuanya boleh dan layak diragukan. Itu kan skeptis radikal. Pengetahuan itu sumbernya dari mana? Dari pengalaman, dari panca indera, dari akal, atau kalau kamu agama apa wis, dari Quran, dari kiai yang kamu percaya, dari siapa aja. Semua sumber pengetahuan itu kan bisa dan sangat mungkin diragukan. Dari kenyataan, dari pengalaman, panca indera, itu kan sangat mungkin diragukan. Dari jauh kelihatan apa, dari dekat, oh, kan sering panca indera itu menipu. Dari jauh, cakep, itu dekat, sering kan kamu kayak gitu. Itu tipuan mata. Telinga juga gitu. Kalau kamu dengar radio, penyiar-penyiar itu kan suaranya itu suaranya lembut, orangnya mesti cakep luar biasa. Begitu ketemu orangnya, kamu kan sudah tidak komentar lagi kan ketemu orangnya. Berarti panca indera gampang sekali menipu. Indera peraba juga begitu, indera perasa juga begitu. Kamu kadang mengalami sesuatu, mimpi misalnya. Kalau Descartes di bukunya itu nulis banyak tentang filsafat mimpi. Dalam mimpi itu kamu merasa beneran loh, kayak tidak mimpi, nyata. Tapi begitu bangun kamu, oh iya ya ternyata cuma mimpi. Tapi kan akalmu, pengalamanmu bilang ini nyata. Ketemu pacarmu yang lama ya seolah-olah nyata. Ya kan, ketemu artis seolah-olah nyata. Ketemu ngalami apa juga kamu jadi orang sakti, kamu jadi orang waktu mimpi. Tapi kan seolah-olah nyata itu. Waktu mimpi kan kamu gak bilang, alah biasa aja cuma mimpi aja kok. Kan enggak. Kamu kan merasa nyata. Tapi begitu bangun, oh iya ya, ternyata cuma mimpi. Makanya nanti Ghazali termasuk Descartes di bukunya itu, di filsafat mimpinya bilang, kamu berani jamin gak hidupmu hari ini itu bukan mimpi? Jangan-jangan besok waktu kamu bangun, walah ternyata kemarin kuliah capek-capek dimarahi dosen ngaji filsafat malam-malam gerimis-gerimis cuma mimpi. Ngapain kemarin aku susah-susah menahan diri, susah-susah ternyata mimpi, ngerti gitu. Bisa jadi, katanya Descartes. Katanya Ghazali juga begitu. Gak ada, sama kayak waktu mimpi kita gak sadar sama sekali bahwa itu mimpi. Tidak ada jaminan bahwa hidupmu hari ini itu bukan mimpi. Mungkin mimpimu itu adalah, kalau nanti coba kamu baca di Descartes itu, jangan-jangan mimpimu itu adalah mimpi di dalam mimpi. Jadi kayak cerita berbingkai itu kan. Mimpi tentang mimpi, mimpi dalam mimpi itu kan agak. Ada novelnya, judulnya In Search of Myself, yang nulis profesor, saya lupa dari mana itu.
tentang filsafat mimpinya Descartes, tapi dalam bentuk novel. Isinya menarik luar biasa. Saya nyoba nerjemah cuma baru dapat separuh, terus rada males. Nggak tahu, rada sibuk jadi males, nggak nyampe terakhir. Cuma sampai separuh pun luar biasa. Nanti kalau sudah jadi, semoga ada penerbit yang mau, nanti terus kamu bisa baca tentang filsafat mimpinya Descartes. Atau kalau kamu mau bantu ngelanjutin nggak apa-apa. Tapi bukunya bagus. Judulnya In Search of Myself, mencari diriku sendiri. Itu kan unik isinya. Jadi itu Descartes. Jadi pertama-tama yang harus kamu lakukan, coba ragukan dulu semua pengetahuanmu. Karena semua pengetahuan itu bisa diragukan. Tidak mesti salah ya, tapi bisa diragukan. Kamu baca Quran pun tidak ada jaminan benar, karena jangan-jangan caramu memahami salah. Kamu ikut kiai pun juga tidak jaminan benar, jangan-jangan kiainya tidak pas. Atau kamunya memahami kiainya tidak bisa. Kamu bahkan yang paling jelas sekalipun, perasaanmu kah, pemahamanmu kah, penangkapanmu kah, semuanya mungkin salah. Maka jangan ditelan mentah-mentah. Meskipun tidak harus jadi skeptis radikal. Kenapa? Kalau katanya Descartes, jangan skeptis radikal. Kalau skeptis radikal itu tidak ada ujungnya. Harus ada ujungnya, karena di ujung inilah kita mengawali berpikir. Kalau semua total harus diragukan, kita nggak punya kepastian. Kita cari satu yang pasti, yang dari situ jadi awalnya kita mikir. Nah, jadi cari kepastian yang jadi pondasinya cara berpikir kita sebelumnya. Nah, jadi proyeknya Descartes mencari dari mana titik pasti itu. Yang pertama dia lihat, kalau dari panca indera jelas bukan. Pengetahuan kan cuma dari dua, dari panca indera atau dari akal. Panca indera itu berubah-ubah. Pengalaman sehari-hari itu berubah-ubah dan sering menipu. Gunung itu warnanya apa? Biru, hitam, merah. Merah itu kan cap jiki, itu gunung merah, gunung hijau. Tapi enggak. Warna aslinya apa? Susah ya. Kalau dasarnya panca indera susah. Langit warnanya apa? Putih, biru. Laut warnanya apa? Susah. Panca indera kamu nggak akan bisa pasti. Mana yang lebih cakep antara siapa ya? Kamu artis yang paling anu siapa? Nggak, kamu mikirnya aneh-aneh nanti. Oke, yang jelas kamu ngerti lah kalau panca indera itu berubah-ubah, tidak pasti dan sering menipu. Enak hari ini bisa jadi sangat nggak enak besok. Nyaman hari ini bisa jadi sangat nggak nyaman besok. Duduk jejer cewek cakep bisa jadi seneng, bisa jadi sumpek. Panca indera. Seneng karena pas kamu lagi nyaman, lagi enak, tapi sumpek kalau pas kamu lagi sakit perut, pas kamu lagi pusing, pas kamu lagi nggak mesti. Fisik nggak pasti. Maka katanya Descartes, ada kebenaran yang lebih pasti, yaitu kebenaran akal, kebenaran logika. Kamu sakit perut seperti apapun, 1 tambah 1 tetap 2. Ya kan? Nggak ada ceritanya saya sudah sakit perut Pak, berarti 1 tambah 1 4 sekarang. Nggak bisa. Ya kan? Kamu sumpek, stres, ditinggal pacar kayak apapun, setengah itu pasti lebih kecil dari 1. Nggak ada ceritanya pokoknya saya ditinggal pacar Pak. Nggak boleh, setengah nggak boleh lebih kecil dari 1. Dia harus lebih besar. Nggak bisa. Ada kebenaran pasti, yaitu kebenaran logika dan kebenaran matematika, kebenaran rasional. Maka katanya Descartes, kita harus cari pondasi pengetahuan. Kalau dari indera ternyata sering berubah-ubah dan sering menipu, berarti dari akal. Karena akal ternyata jaminan kepastiannya lebih tinggi, apalagi dalam ranah logika dan matematika. Nanti
logika dan matematika kalau di Descartes namanya kebenaran yang sifatnya aksiomatik. Aksiomatik itu ya dia jadi pondasi semuanya. Kepastiannya nggak bisa dibantah, sifatnya objektif universal. Siapapun dan kapanpun akan setuju dengan kebenaran matematika dan logika. Meskipun dia orang Amerika, orang Barat, orang Yahudi, orang kafir, orang HTI, orang FPI, tidak ada yang bisa menolak kebenaran logika dan matematika. FPI sedang ngamuk pun tetap percaya bahwa 1 tambah 1 2. Loh iya, kok kamu dia sedang mecah-mecahin botol itu, mas 1 tambah 1 berapa? 2 mesti. Kecuali sedang mabuk juga dia. Tapi kalau Mas waras tetap kebenarannya nggak berubah. Jadi tidak dipengaruhi oleh fisik. Tapi kalau kebenaran panca indera sangat dipengaruhi dan gampang berubah-ubah. Maka pijakan pengetahuan pasti itu pondasinya harus akal. Nah, oke. Berarti ragukan segala sesuatu sekarang alatnya akal. Sekarang nyari kebenaran pertama. Tadi kan semua diragukan, pengetahuan tentang apapun. Nah, sekarang mulai melangkah satu demi satu. Kalau semua hal dirugikan, berarti kita jangan terima begitu saja kebenaran apapun yang sampai pada kita. Sekarang pembersihan pertama kalau di Descartes, bersihkan semua isi kepalamu dulu. Jangan-jangan informasi yang sekarang ada di kepala